Awal tahun 2025 ini banyak banget sih smartphone baru. Dan salah satunya yang terbaru adalah Realme 14 Pro Plus. Ya, ini adalah smartphone yang saingannya Redmi Note gitulah ya. Nah, mau tahu apa sih kira-kira spesifikasinya? Langsung aja kita simak video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang Realme 14 Pro Plus. Oke, Realme 14 Pro Plus ini sudah rilis di Cina ya guys. Dan ternyata menurut saya spesifikasinya lumayan oke banget. Meskipun begitu, saya juga nggak tahu sih apakah kameranya ini lebih bagus daripada Redmi Note 14 Pro Plus atau malahan di bawahnya. Ya mungkin kalian nanti bisa menambahkan komentar-komentar. Karena saya nggak tahu gitu ya, untuk membandingkan head to head antara Sony IMX ini dengan Sony Lithia ini gimana guys. Yang pasti saya tahu ya guys, kalau Sony Lithia itu adalah produk terbaru dari lini sensor kamera Sony. Dimana ya harusnya yang Sony Lithia ini lebih bagus. Nah, langsung aja kita lihat spesifikasinya kira-kira gimana aja. Oke. Kalau sebelumnya Realme itu selalu identik dengan kata pinggiran yang curve, tapi ternyata di Realme 14 Pro Plus-nya ini sekarang itu mereka menggunakan layar yang flat ya guys. Tapi mereka menonjolkan dan mengatakan bahwa layarnya ini sekarang memiliki bezel yang sangat tipis. Ya, kalau dulu mereka kejar-kejaran curve-curvean, sekarang mereka kejar-kejaran bezel tipis guys. Nah, untuk desain belakangnya masih tetap sama ya guys. Ada kamera yang sangat besar banget, housingnya bundar di bagian tengah belakangnya. Dan di sini katanya mereka kali ini akan menggunakan triple kamera. Oke, kita mulai dari kameranya dulu. Karena kameranya ini yang selalu dibahas oleh Realme biasanya guys. Jadi kameranya ini kali ini ada 3. Yang pertama adalah main kamera dengan sensor Sony IMX896. Lalu juga ada 50 megapiksel kamera telefoto yang memiliki sensor Sony IMX882. Telefotonya ini bisa sampai 3 kali ya untuk zoomnya. Lalu yang terakhir ada 8 megapiksel ultrawide. Ini kayak default banget gitu ya. Ultrawide selalu 8 megapiksel. Saya ya nggak habis pikir gitu. Kenapa nggak dinaikkan 12 megapiksel aja sih? Nah, lalu untuk selfie kameranya sendiri ini akan memiliki 32 megapiksel. Dimana ya harusnya kalau udah di atasnya 12 megapiksel tuh biasanya bisa 4K recording sih. Nah, gimmick-gimmicknya dari kamera ini katanya akan menggunakan sistem Hyper Image Plus yang katanya untuk nge-zoom itu bisa bagus banget. Dan karena dia memiliki lensa telefoto, nge-zoom sampai 30 kali pun ini juga tetap bisa guys. Nah, untuk layar depannya sendiri ini seperti yang sudah saya tadi bilang, ini menggunakan Flat AMOLED display 6,83 inch, dimana ini sudah 1,5K untuk resolusinya. Dan harusnya juga udah 120 Hz refresh rate. Dan bezelnya ini kan katanya sangat tipis banget. Ya, di sekeliling sisinya itu bezelnya katanya cuma 1,6 mm. Nah, sayangnya peak brightness-nya ini hanya mencapai 1500 nits. Ya, mereka sih dari dulu udah mulai nyerang Redmi Note ya. Tapi ternyata ya saya nggak tahu, Xiaomi ini sekarang udah gila-gilaan. Minimal udah 3000 nits semua sih di tahun ini. Jadi mau nyerang Xiaomi di kecerahan layar tuh susah deh. Nah, untuk chipsetnya sendiri ini lumayan oke ya. Mereka akan menggunakan Snapdragon 7S generasi 3. Ini ya tentu saja upgradean dari yang versi tahun lalu yaitu 7S generasi kedua. Dan katanya juga akan memiliki cooling chamber sebesar 6000 mm persegi. Jadi lumayan gede ya untuk cooling chambernya ini. Nah, untuk baterainya sendiri ini sebesar 6000 mAh dengan fast charging 80 watt. Dan ya katanya baterainya ini lumayan tipis sehingga tebalnya smartphone ini hanya 7,99 mm aja. Jadi cukup impresif sih.
Dan juga tentu saja ya guys, selalu ada IP rating 68 ditambah 69. Ini kayaknya udah wajib deh. Smartphone mid-range zaman sekarang di tahun 2025 ini harus memiliki minimal IP rating 69 atau 68 sih kayaknya. Lalu OS-nya ini juga udah dibalut oleh Realme UI versi ke-6 ya guys. Dan di sini Realme UI yang ke-6 ini udah Android 15 juga katanya. Dan juga mereka memberikan Dynamic Island versi mereka di Realme UI ini. Nah, untuk versinya ada beberapa ya, tapi yang diluncurkan di Cina ini ada dua, yaitu versi 12GB 256GB storage dan versi 12GB 512GB storage. Nah, untuk harganya sendiri sih saya nggak mau yang ngasih harga Cina, karena biasanya kalau ngasih harga Cinanya 4 juta, sampai-sampai di Indonesia itu bisa jadi 7 juta. Jadi percuma gitu loh ngomongin harga Cina di Indonesia guys. Kita lihat aja kira-kira harga globalnya berapa, berarti kira-kira harga Indonesianya tuh bakalan seperti itu guys. Saya juga nggak tahu kenapa di Indonesia ini Realme ini lebih nurut harganya global daripada harga yang Cina. Nggak seperti Redmi Note atau Poco yang nurutnya itu harganya malah ke harga yang versi Cinanya. Bahkan sekarang Poco sendiri itu harganya yang versi globalnya juga udah mirip-mirip versi Cinanya ya. Jadi ya saya nggak bisa sih ngomongin harga Cina di Realme guys. Nanti malah kalian yang sakit hati. Nah, jadi menurut kalian gimana guys? Apakah Realme ada chance untuk melawan Redmi Note 14 Pro Plus di Indonesia? Tentunya sih jawaban saya cuma satu. Harus dilihat dari harganya dulu di Indonesia berapa. Kalau misalnya mereka spesifikasinya udah bagus kayak gini tapi harganya lebih mahal 1-2 juta daripada Redmi Note, ya jelas kalah lah. Karena ya sama gitu. Kurang lebih sih menurut saya untuk spesifikasi mirip-mirip dengan Redmi Note. Tapi ada beberapa hal yang Redmi Note itu bahkan lebih unggul. Untuk kameranya sendiri saya juga nggak tahu ya apakah IMX896 ini lebih bagus dari Sony LYT 800 yang ada di Redmi Note 14 Pro Plus. Menurut saya sih harusnya lebih bagusan yang LYT ya, karena kan itu lini terbarunya dari Sony. Nah, buat kalian yang tahu ya bisa kalian tulis ya di kolom komentar. Ya mungkin itu aja. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ngobrol-ngobrolin tentang Realme 14 Pro Plus. See you guys di video selanjutnya. Ya, untuk spesifikasi oke lah. Realme ini tahun ini nggak jelek-jelek amat menurut saya. Tapi ya kita lihat aja lah harganya nanti berapa. Karena ya sebagus-bagusnya spesifikasi kalau harganya terlalu mahal juga nggak bagus guys.